Langsung aja ya. Ini kan aku belum selesai stase. Berarti untuk IR-nya kita masih ikut dari Mbak Arum aja ya, kelompok Mbak Arum. Oke. Jadi ini ada beberapa link link yang digunain. Nanti ada link forensik online itu isinya materi-materi. Terus ada link bimbingan 3 hari. Terus nanti ditanyain. Terusnya disuruh belajar. Ada 2 link ya, ada yang bimbingan etika. Terus untuk mulai DOA-nya kelompokku dulu nggak minggu sih, karena kelompok kan dari Magetan ya, jadi mulai pagi gitu Mbak. Nah terus untuk tugas ketua yang pertama itu, nanti harus yang hilang-hilang bilang Mbak. Gimana? Nah sinyal aku hilang-hilang bilang ya. Iya. Jadi untuk tugas ketua yang pertama itu membuat jadwal buat 3 minggu ke depan untuk on call IGD, itu disertai nomor HP masing-masing. Itu seperti yang sudah aku kirim ke Mbak Arum, nek 9 orang bisa nyontoh kelompokku, nek 10 orang bisa nyontoh contohnya Mbak Arum itu. Oke. Terus nanti untuk visum dan otopsi itu 24/7 itu cowok cewek harus tetap berangkat. Jadi ya nggak boleh keluar keluar kota, boleh main tapi nah, saranku minimal di apa sebatas kota Solo aja gitu. Nah ada panggilan biar nggak bingung. Nanti di sana itu ada senior sama junior, ini nggak ada apa-apanya, cuma sebutannya aja. Jadi yang baru masuk nanti junior, yang udah di sana itu dia senior. Nanti kalau kelompokku kan kemarin nggak ada Mbak Arum, jadi kelompokku jadi junior gitu. Yang senior tuh dari UNS tok dulu 1 minggu, habis yang UNS keluar pindah stase, kelompokku sama kelompok UNS yang 1 minggu itu naik jadi senior. UNS kan cuma 2 minggu kan per apa stase forensiknya. Nah jadi kalau kelompok UNS minggu ini minggu terakhir udah ada junior, terus minggu depan UNS keluar yang junior, karena UMS jarang gitu ya kita ikutin aja lah, cuma sebutan aja. Jadi udah punya apa nak senior udah keluar ya otomatis kita jadi senior gitu aja. Terus untuk logbook itu tanya aja bis maunya seminggu per minggu di kolektif apa langsung 3 minggu gitu. Nah kelompok dulu kemarin tuh langsung 3 minggu aja di akhir semua. Nah untuk dokter-dokternya ini ada dokter Hari ya yang pernah juga Mbah Yas itu. Terus ada dokter Wahyu, ada dokter Aji, dokter Novianto, dokter Nonot panggilannya itu, sama dokter Hera. Nah untuk KSMF-nya itu dokter Hera. Terus untuk dokter Aji itu mulai minggu ini udah nggak di RS. Hilang. Halo, Apa? halo. Halo, apa aku aja yang share screen yuk? Boleh Mbak? Maaf ya Mbak. Aman. Bentar, bentar. Nah, di ini. Bentar ya. Nah, di loading bentar. Tapi sampai mana Mbak hilangnya Mbak? Yang dokter Hari, Hmm. SMF-nya, dokter SMF-nya dokter Hera nanti Mbak. Merah, ha, Dokter Herawati itu. sampai situ. Sini kok. Hmm. Terus mulai per minggu ini Dokter Aji itu udah nggak di RSUD ya. Beliau udah pindah di RSUNS, tapi tetap ngajar. Jadi nek apa nanti ya, aku juga belum tahu
ke depannya gimana, tapi kata dokter Aji nanti yang UMS tetap ke suatu anu tetap tes mana Muardi aja gitu. Nanti yang UNS itu bakal dibagi hari apa ke RS UNS, hari apa ke Muardi gitu. Tapi yang kita yang UMS itu tetap di Muardi aja gitu kata beliau tadi. Terus nah untuk yang dilakuin hari Minggu ya. Hari Minggu itu chat Mas Rizal. Enggak ding, Sabtu ding. Sabtu itu chat Mas Rizal sama chat eh, Pak Heru. Tadi ya nomornya udah, nomornya belum tak kasih ya Mas Rizal sama Pak Heru. Itu Mas Rizal itu admin, beliau itu admin. Terus Pak Heru itu kayak yang megang kayak perawat di ruang otopsi gitu. Terus hari Minggunya chat dokter, ada tadi ada 5 dokter, itu dicat semua aja Mbak tadi. Nomornya udah aku kasih juga. Terus hari Seninnya, pokoknya nanti kan apa namanya? Halo? Halo? Ya. Nanti kan hari Sabtu deh kan yang cat Pak Heru sama Mas Rizal. Itu nanti yang Pak Heru itu biasanya nanti di telepon terus ditanya-tanyain kayak tahu apa namanya? Tahu stase forensik dari siapa gitu. Bilang aja dari aku gitu, Mbak. Dari ketua yang sekarang yang senior gitu. Yang dari Wahyu terus saya tanyain tahu apa lagi gitu. Nanti kan ada iuran per anak itu 150.000. Nanti kolektif aja ke Mbak Ayu, nanti bilang kemarin kata senior ada iuran Pak 150.000 per anak gitu, bilang gitu aja. Tapi nanti beliau bilang jangan kasih tahu siapa-siapa gitu. Aku juga nggak tahu itu untuk apa. Oke, ini internal aja buat kelompok Mbak Ayu aja. Nggak boleh ada orang tahu gitu intinya. Nanti kirim ke beliau. Tapi nilai kita yang ngatur beliau, Mas. Jadi dokter tuh nggak nilai kita, yang nilai kita tuh Pak Heru gitu loh. Terus Seninnya ketemu Mas Rizal ya. Nanti jangan lupa bawa foto 2 kali 3 sama 3 kali 4 1 lembar. Terus bawa surat stase. Sama nanti pas itu Mas Rizal tuh tanya buku gitu, buku buat nyatet nomor telepon koas. Nanti kalau ada visum atau ada apa nanti di telepon gitu. Terus hari Seninnya pagi nanti Clone One ya. Nanti kan ada ruangan itu ruangan forensik. Mbak Yu udah tahu ruangan forensiknya belum? Belum. Yang di belakang itu Mbak yang kita ada yang pernah ngurus aja di sana kan di Muardi itu. Mhm. Oke di depan situ ada ruangan forensik gitu. Sampingnya ruang jenazah, nih nggak salah. Iya, saya sebenarnya ruang jenazah itu ada ruang forensik. Terus sampingnya lagi ada pintu eh, dokter forensik gitu. Nanti Senin ke situ dulu Mbak, untuk Kulon Nuwun. Senin nanti tergantung sih masuk ruangan dulu. Sampingnya itu ada ruang koas, terus sampingnya ada ruang dokter. Nah, nanti masuk ruang koas dulu. Biasanya nggak Senin itu dokter Hari ngasih bimbingan dulu. Ya udah eh, Mbak Ayu sama kelompoknya ini ikut aja, ikut dulu bimbingan sama dokter Hari sama Mbak Ayu sini. Terus habis bimbingan nanti ke ruang sebelah nemuin Mas Rizal buat minta logbook biru sama nyerah administrasi itu. Terus kulon nuwun ke dokter yang ada. Nah, misal ada nih dokter Hera ya, kalau dokter Hera, dokter Aji, dokter Aji gitu nggak. Hmm. Tapi nanti nggak ada ya, ya udah gitu besoknya nggak apa-apa. Nah kata Mbak Arum nggak usah keluar nggak apa-apa nih nggak ada dokternya. Tapi nek kalau Mbakku kemarin keluar ke semua dokter.
Terus untuk khusus yang dokter Wahyu itu ruangannya di samping pas ruang EC itu. Kan ada ruang pintu besi, nanti ya di sana dokternya. Tapi nek mau ketemu dokter Wahyu itu harus ketemu ibu-ibu yang jaga ruang EC dulu. Nah, enggak nanti kena marah sama ibu-ibu itu. Hmm. Pokoknya nanti temu ibu-ibu dulu terus tanya izin dulu, izin mau ketemu dokter Wahyu gitu. Tapi beliau tuh jarang, soalnya beliau juga ikut apa ya kayak atasan rumah sakit gitu, jadi sering sibuk gitu. Nanti Oke, Mbak bingung besok Senin anu aja, tak tak kasih tahu aja ruangan-ruangannya. oke. Terus habis itu nanti habis oh iya sebelum keluar pagi itu masuk grup dulu ya. Masuk grup, masuk grupnya itu mekanismenya Astagfirullah. Halo Mbak, tadi sampai mana Mbak? Masuk grup. Ah, untuk sebelum jam 7 itu di hari Senin masuk grup dulu mekanismenya itu Mbak Ayu chat dulu di grup di grup yang pertama ada yang ada dokternya yang informasi ada tak kasih tahu itu kemudian grup eh, yang nggak ada dokternya yang UMS itu udah Mm-mm. tidak sih Mbak sama grup Telegram nanti Mbak Ayu dulu clone Won habis itu nggak usah nunggu dibalas langsung yang lain ikut masuk gitu aja. Oke. Masuk grupnya hari apa, yuk? Halo? Nunggu pusing aja. Oke. Masuk grupnya hari apa, yuk? Hari Senin Mbak sebelum anu Biko, maaf tadi kelewatan. Oke. Jadi Senin pagi itu jam setengah tujuan, Mbak Ayu chat di grup Clone One, terus habis itu yang lain ikut menyusul masuk gitu. Mm-mm. Di grupnya ada berapa tadi ya itu. Terus Senin itu tok sih Senin. Terus yang ke jadwal jaganya, nah nek Senin sampai Jumat itu berangkat semua jam 7 pagi itu udah berangkat. Nanti biasanya ada dokter yang ngasih bimbingan. Kalau pagi itu biasanya dokter Hari ngasih bimbingan itu pokoknya kita siapin aja pertanyaan nanti beliau acak gitu suruh ngitung satu sampai berapa sampai akhir nanti ditunjuk nomor 7 gitu kayak ya udah kasih pertanyaan aja random gitu boleh tentang materi boleh tentang kehidupan boleh terus habis itu pokoknya nanti antara jam 7 sampai jam 12 itu dokter seenaknya sendiri masuk kalau kosong ya beliau-beliau ngasih biko kalau enggak ya ya udah gitu pernah juga sehari aku cuma dapat satu biko tok ya pernah nah pernah juga dapat 4 biko ya pernah jadi kayak terserah dokternya aja gitu mau ngasih apa enggak nanti udah jam 12 nanti tanya ke izin ke Mas Rizal atau ke dokter yang ada ini boleh ketuanya boleh yang lain itu izin untuk pulang gitu. Mm-mm. Tapi nek dokternya bilang mau ngasih bimbingan ya udah berarti pulangnya molor kayak tadi aku pulangku jam setengah 2 karena ada bimbingan dokter daerah dan ada kegiatan ilmiah univ lain UNS mau presentasi gitu kita wajib ikut pokoknya ada apa-apa tuh koordinasi sama univ lain sama izin Mas Rizal nanti biar kalau dokter nyari biar jelas gitu kita kemana gitu
Cil, dokternya cil semua kok, nggak ada yang gimana gimana. Kemana kita telat masuk itu juga nggak apa-apa, tapi ya jangan sering-sering. Terus nek pemane di antara itu kita gantian aja buat sarapan gitu. Misal aku apa anak UMS dulu pada sarapan, nanti anak UMS yang di ruangan. Terus gantian nanti ada dokternya ngabarin di grup aja. Ada dokter ini nanti diizinin lagi makan tuh biar ya cepat-cepat aja sih. Tapi nggak usah buru-buru. Udah terus. Nah untuk hari Senin ini tadi bawa foto 2 kali 3 satu lembar, backgroundnya bebas. Nanti untuk logbook dari Muarti itu kertas biru. Itu untuk kalau ada visum dan ujian-ujian. Terus foto 3 kali 4 di logbook kita, logbook UMS. Terus bawa surat stase juga. Terus nanti Mas Rizal ngasih buku buat nyatet nama, NIM, sama nomor HP untuk keperluan kalau ada on-call gitu. Terus eh kalau ada apa-apa tuh pokoknya pamitan dulu gitu aja. Oke. Itu perlengkapan yang tiap hari dibawa untuk visum ya. Kalau ada visum, kalau nggak ada ya udah. Itu kita sediain sendiri, nggak dari rumah sakit gitu. Itu ada yang pertama bawa gon atau apron plastik ya, bebas bawa warna putih atau warna biru. Itu buat jaga-jaga kalau seumpama ada otopsi jenazah yang membusukkan gitu. Terus pakai masker juga. Kalau mau ya double, kalau kuat ya nggak apa-apa. Itu kata Mbak Harum, itu dulu Pak Heru pernah bercanda atau apa nggak tahu. Itu harusnya kita nggak pakai masker gitu. Nanti misal ada yang muntah, nanti nggak lulus gitu. Tapi nggak tahu sih bercanda apa gimana. Nggak tahu juga soalnya kelompokku belum dapat visum dan otopsi. Terus Oke. bawa handscoon juga itu rangkap ya kalau bisa ya. Dua apa? Kalau enggak yang tebel itu. Kalau saranku beli satu kotak buat satu kelompok. Nanti biar nggak bingung handscoonnya. Nah itu nanti yang pakai yang megang mayat ya. Nanti kan ada yang itu yang bawahnya itu kan ada bagian nulis visum, ada foto, ada periksa, ada wawancara. Nah yang pakai handscoon nanti yang periksa aja. Terus ada erasable pen itu sekelompok yang penting ada lah. Tapi kata Mbak Arum ada satu nggak cukup sih. Terus jangan lupa pakai headcap buat yang cowok. Headcapnya bisa dari yang UMS itu yang hijau itu atau beli sendiri yang hijau muda itu bisa. Yang itulah tahu kan Mbak? Ya? Oke. Oke. Terus ada tugas lain itu kalau ada visum nanti kan datang semua satu kelompok Mbak Ayu itu. Nah, nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti ada yang nulis visum, ada yang foto, ada yang periksa, ada yang wawancara. Nanti sarannya di yang paling banyak yang periksa aja, yang wawancara ya satu apa dua aja, yang foto dua ya, kanan sama kiri. Terus yang nulis visum itu nanti satu aja, ya kayak situ. Terus nanti fotonya kanan kiri, yang foto kanan ya kanan terus, yang kiri ya kiri terus. Nanti ya nggak bingung nih lihat-lihat contohnya dulu, soalnya juga belum pernah. Nanti jobnya ini nek kata Pak Heru itu berlangsung 3 minggu orangnya sama. Jadi kayak misal Mbak Mbak Ayu dapat tugas foto, nanti 3 minggu itu foto terus itu. Tapi bisa juga di apa di mix itu, diganti-ganti biar yang lain juga ngerasain gitu. Kemudian siapin kertas folio untuk nulis visum. Nah kalau dapat visum juga cicil aja mulai hari itu soalnya nanti dikumpul di minggu ketiga. Dan yang nulis fair itu nanti semuanya nulis ya, semuanya ngopi. Jadi nggak cuma satu anak yang nulis, yang di folio ini itu semua anak wajib nulis. Nah untuk yang di Word itu nanti gantian. Kalau misal yang bagian data UMS ya UMS yang nulis di Word nanti kirim ke Mas Rizal atau dokter yang jaga itu batasnya 1 kali 24 jam. Nanti biasanya di apa?
dibenerin gitu kalau ada yang salah, kalau nggak besoknya pas Bigo dibahas. Terus kalau bimbingan next ya Mbak ya, bimbingan itu dokternya seenaknya sendiri mau bimbingan apa enggak gitu, tapi kalau mau tanya ya nggak apa-apa. Terus tuh untuk tugasnya itu saranku pas keluar nuwun tanya aja langsung, permisi dokter untuk penugasannya gimana gitu. Nanti biasanya dokternya, nah kemarin aku bilangnya suruh ngingetin lagi pas minggu kedua gitu. Jadi nggak apa-apa, nanti pas minggu kedua ini pas tengah apa akhir minggu dikonfirm ulang aja untuk penugasannya gimana. Eh ya simpel itu aja. Ini kan untuk dokter Nonot ya, untuk Refrat, kemudian dokter Aji Jurding, dokter Wahyu nanti presentasi kasus kalau ada DOA atau visum, kalau nggak ada nanti disuruh cari jurnal gitu. Dan jadinya case report juga kalau nggak ada kasusnya. Terus dokter Hera, tutorial klinik ya kayak tutorial kita biasa di UMS gitu. Oke. Oke. Nextnya, nah untuk tugasnya ini ya, tugasnya tadi yang nulis per itu ke folio itu per anak semua wajib nulis, meskipun yang dapat per apa kali itu UNS, yang UMS tetap nulis. Jadi semua orang yang ada itu nulis yang di kelompok saat itu gitu. Hmm. Terus untuk tugasnya itu tugas bersama semua ya, nanti dibagi ada yang tim jurding, tim refat, tim preskas gitu. Terus yang maju yang bagian itu. Jadi nggak semua yang maju, saya semua maju kebanyakan itu maju bersepuluh gitu. Hmm. Terus langsung ke karakter dokternya ya. Dokter Hari itu katanya dulu tuh tiap hari jam 7 udah di RS. Tapi nek kelompokku kemarin pas aku kemarin ini beliau itu seringnya jam 8-an. Tapi pernah sesekali jam 7 gitu. Tapi seringnya jam 8 ke atas baru ke RS. Mungkin sibuk ngurusin yang lain. Terus pokoknya kita jam 7 udah itu aja udah stay di ruangan kok saja. Terus ya udah nih pas masuk terus mesti suruh berhitung. Nanti yang baru yang junior nanti disuruh perkenalan, nggak usah pakai nama saya gitu, nggak usah langsung nama panggilan sama asal. Contohnya aku kayak Wahyu Pati udah gitu aja, nggak usah pakai embel-embel yang lain. Terus disuruh berhitung kayak dari pojok 1, 2, 3 itu sampai akhir sampai 18 sampai 20 apa sampai habis. Terus nanti sebutin nomornya disuruh nanya. Kayak nomor 7 suruh nanya. Ya udah nanti tanyanya bebas. Mau tentang materi, mau tentang filsafat, mau tentang agama, mau tanya yang random juga boleh kayak kemarin ada yang nanya gini sih kelompok UNS ada yang nanya kalau mau nikah persiapannya apa aja dok itu juga boleh kayak random aja yang penting nanya gitu bukan nanya yang penting. Oke. Oke terus next dokter Wahyu ini yang ikut eh, masuk ke apa atasan rumah sakit dia jadi kayak beliau agak sibuk. Terus chat aja buat minta bimbingan nanti kalau ada visum atau ada otopsi ya itu buat preskasnya. Kalau nggak ada nanti konfirmasi aja di akhir minggu kedua. Aku disuruh di awal minggu pertama sih. Jadi aku senin kalau sampai senin nggak dapat visum ya udah aku diganti jurnal besok gitu. Pokoknya konfirmasi aja nanti kalau perlu sih dokter ini belum ada visum untuk preskasnya pripun gitu. Kayak gitu aja. Di sini maju di Kamis sih beliau ini. Selonggarnya Kamis biasanya. Terus dokter Aji ini yang tadi udah pindah di pindah ke RSUNS. Nanti untuk beliau ini tugasnya tugas jurding. Nanti ada juga yang apa juga untuk tugasnya ini bisa dikirim di WA kalau enggak di email ini tergantung beliau mintanya kirim di mana. Terus untuk bimbingannya itu bimbingan yang pakai manekin itu nanti ada ruangan di atas ruang apa di atas ruang EC kayaknya. Nggak tahu sih kalau aku juga belum dapat Mbak soalnya
kemarin minggu pertama itu anak-anak UNS yang dapat bimbingan dari beliau, kayak nanti yang UNS bimbingannya gitu. Gitu. Nanti kayaknya besok kelompokku dapat kayaknya. Terus ini ya tugasnya jurding. Ini biasa mahasiswa saya ini ganti soalnya sekarang beliau itu ke Muarti itu hari Kamis sekarang. Soalnya beliau udah nggak punya SIP di Muarti. Beliau SIP-nya di UNS semua. Nanti tak gantinya untuk tugasnya itu masih hari Kamis itu, katanya. Terus yang keempat ada Dokter Hera. Dokter Hera ini KSMF ya. KSMF-nya terus nanti tanya aja. Nah, aku kemarin tuh sebelum pulang yang paling sering di ruangan tuh beliau. Jadi sebelum pulang aku tanya, permisi dokter ini apakah dokter mau ngasih bimbingan atau enggak atau mboten ya. Nah, dokter bilang enggak ya udah kita izin pulang aja sekalian. Kemarin kemarin waktu maturnya setengah 12-an sih. Tuh, udah terus dokter Nonot ini dokter Novianto ya. Ini jarang ketemu, beliau itu jarang ngasih bimbingan. Kemarin baru ngasih sekali, pas minggu pertama aku minggu kemarin. Minggu ini belum ada di ruangan juga belum ada. Ya, ya udah sih nanti kayak untuk bimbingannya terserah dokternya sih mau datang jam berapa gitu, mau ngasih apa enggak gitu ya terserah. Tapi kalau emang gabut ya nggak apa-apa minta aja bimbingan gitu. Terus next untuk kegiatan-kegiatannya ya Mbak. Kita gabut sih kalau nggak ada kasus ini. Cuma masuk bimbingan satu terus duduk di ruangan nonton film jam 12 pulang gitu udah gitu aja. Terus kalau ada yang DOA, Death on Arrival, ini tuh ketika ada orang apa pasien yang meninggal di IGD yang belum punya apa sih namanya rekam medis Muardi gitu. Jadi kalau ada yang punya rekam medis Muardi ya kita nggak dipanggil. Kalau belum punya kita dipanggil buat head to periksa. Nah terhitung dari kemarin tuh yang wajib periksa itu cuma UMS saja ya. Yang UNS tuh udah nggak wajib meriksa DOA, cuma yang UMS saja. Terus nanti kan IGD lapor ke IKF terus mobil ke jaga gitu kan. Nanti kabarin di grup. Ya udah nanti masuk ke apa namanya IGD, terus samping kiri pintu masuk IGD ada adminnya. Nanti bilang aja permisi dokter kami sekolah hasil forensik. Terus nanti langsung minta surat kematian gitu. Nah untuk yang kalau pasiennya ini langsung ke Muardi itu nanti surat kematiannya di di admin IGD. Tapi nanti kalau pasiennya ini rujukan itu suratnya minta di forensik. Jadi ke belakang dulu minta surat di forensik terus baru ke IGD. Nanti pas masuk IGD izin terus dikasih tahu pasiennya yang mana, terus izin ke keluarganya mau meriksa gitu. Terus apa ditutup tirainya terus periksa aja dari head to toe, dari atas sampai bawah pol sampai punggung-punggungnya juga diperiksa, jangan lupa difoto, nanti habis itu dilaporin ke dokter DPJP hari itu. Oke. Nah terus pas sudah diperiksa kan nanti biasanya dibawa ke kamar jenazah, ya udah terus nanti dilaporin aja ke dokternya jaga hari itu, nanti di bawah ada jadwal-jadwalnya kok. Mhm. Terus habis itu nanti kan yang periksa kalau nggak jam kerja kan yang datang yang dijadwal itu kan dua orang itu. Nanti berarti mulai minggu depan yang datang 4 orang ya. Dua dari kelompokku sama dua dari kelompok Mbak Ayu. Nanti ada yang bagi aja, ada yang periksa, ada yang wawancara, ada yang ngisi ERM, ada yang ngisi surat kematian gitu aja. Oke. Terus ya yang tanya keluarganya wawancara kayak datangnya kenapa, matinya kapan gitu. Terus
ini sih ada alur-alurnya udah ya. Mm-mm. Kalau alur ini nanti loginnya sesuai dokter yang jaga, jangan lupa nanti dilihat hari apa itu terus cek dokternya. Mungkin ada pergantian jadwal ya soalnya dokter Aji udah nggak punya SIP di Muarti. Nanti besok tak tanyain lagi untuk jadwalnya. Terus habis itu diisi terus disimpan. Udah gitu tok. Nanti di contoh-contohnya di bawah. Nah ini ada username sama passwordnya dokternya. Ini ada contoh pengisian SOAP-nya. Nah, ini ada contoh chat laporan ke dokter yang jaga hari itu. Nanti dicat aja. Nanti biasanya dokternya minta itu kemarin dokter Nonet itu minta fotonya kayak ada fotonya deh gitu. Nanti bikin aja fotonya head to toe itu. Udah sih itu aja. Next, next. Nah ini kalau ada visum ya. Ini kelompokku juga belum dapat. Jadi ini ada visum itu nanti yang datang cowok cewek 24/7 itu datang semua. Nanti ada perbedaannya di grup. Nanti kalau Pak Heru bilangnya persiapkan persiapan otopsi atau visum sama visum atau otopsi sekarang. Nah, itu ada bedanya. Nah, persiapan nanti itu berarti masih jenazahnya masih OTW, bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, bisa lebih. Itu pokoknya langsung berhentiin semua kegiatan, langsung balik ke kos buat ganti baju aja. Terus nanti pasti dicet otopsi sekarang. Nah, itu udah 15 menit lagi. Kita harus langsung OTW ke rumah sakit gitu aja. Terus ada jenis visum ya. Visum luar tuh berarti ya cuma di luar aja itu tuh. Nah, visum dalam itu dibelek atau otopsi itu nih, dibelek periksa organ-organnya. Nah, untuk nanti untuk foto-fotonya bisa dilihat di situ ya untuk sebelum-sebelumnya. Soalnya juga kalau mbakku belum dapat. Nah, terus laporan ver kita nanti diuploadnya di itu di link itu. Terus itu yang untuk tugasnya tadi yang di atas sama aja. Kurangnya itu kurang satu. Ada 4 tugas, satunya itu yang wawancara keluarga nih. Nanti ada wawancara keluarganya. Ke situ tuh sih. Tapi Pak senior, bimbing senior, caranya bimbingnya gimana? Kalau aku juga belum dapat sih. Ya berarti kita belajar belajar bareng aja nih, coba mama dapat. Oke. Terus nanti hasil vernya diketik di Word terus dikirim ke Mas Rizal dan dokter jaga 1 kali 24 jam maksimalnya itu. Nah terus untuk yang di untuk ujiannya kan ada ada 5 dokter itu ada ngelotre ujiannya itu di minggu kedua. Tapi kalau kelompokku minggu ketiga Senin besok soalnya Pak Heru Jumat besok ada acara. Jadi nanti cat aja pas minggu kedua akhir sini dari Rabu atau Kamis chat ke Pak Heru minta lotrean. Nanti di lotre ada 5 dokter itu kan. Dokter Hari, Dokter Aji, Dokter Wahyu, Dokter Hera, Dokter Nonot. Nah, Dokter Hari itu biasanya itu ngerangkum jawaban sama pertanyaan pertanyaan sama jawaban pas beliau ngasih bigo di minggu itu jadi di minggu terakhir nanti di ketik di Word terus di story di Telegram gitu di Telegram di grup bigo itu biasanya gitu tapi nek beliau minta yang lain ya enggak apa-apa terus Dokter Aji ya udah tanya tanya jawab tok kasih kasus terus kita disuruh analisis ini matinya kenapa kenapa gitu terus kalau Dokter Wahyu itu kasih soal terus soalnya di Word dan itu soalnya selalu sama kok. Nanti tak minta Iga Mbak Arum, soalnya aku juga belum minta. Aku belum ujian soalnya. Terus dokter Hera ini yang beliau ini paling kritis. Nanti dikasih kayak quizzes gitu. Ada 10 pertanyaan, kita suruh jawab. Nanti habis itu diskusi. Ya, katanya kemarin gitu dari UNS. Tapi random aja sih, tergantung beliau juga. Kemarin kata UNS juga, pernah itu yang sekali diskusi itu langsung 2, 3, 4 orang gitu juga pernah.
ya udah nanti ikut aja sih kan kok santai-santai semua kok. Terus yang dokter Nonot kemarin tuh nggak ada ujian dari kelompok Mbak Ar kemarin. Ya udah cuma dikasih cat, suruh ngecat aja, terus nanti kayak besok terus nggak jadi ujian gitu. Oke, ini untuk format chatnya tadi ya, untuk KSMF-nya dokter Hera, dan sih format chatnya sama semua sih. Kayak cuma kali nomor dokter aja. Udah sih kayaknya. Mau nanya, tadi kan Ya, ada handscoon kan, handscoon buat kelompok. Nah itu yang steril apa non steril? yang box aja itu loh Mbak. Oh yang non steril ya berarti. Iya, kan juga kita pegangnya juga mayat kan udah. Oke. Terus kalau folio itu harus ada yang cap UMS apa folio polosan? Kalau sama sih Mbak. Polosan aja. Oke. Iya, Oke. jadi itu dok sih. Nanti itu depannya ya, aku juga belum banyak tahu. Soalnya kan kemarin juga sepi kasus ya. Nanti Hmm. kita belajar bareng aja gitu aja deh. Ada yang tanyain lain? Dari teman-teman yang lain ada yang pengen nanya ndak? Halo? Oh iya, kalau yang komputer ini tuh kok pakai komputer yang IGD ya? Iya Mbak, nanti mesti dikasih tamu, disuruh dari IGD-nya buat masukin. Nanti kayak Oke. kalau nggak disuruh ya kita izin aja, izin untuk memasukkan ARN gitu. Ini Aku juga apa? belum tanya-tanya sih, soalnya kemarin yang dapat tuh kelompokku yang dapat tuh anu si Yulia sama siapa kemarinnya aku lupa. Pokoknya itu baru satu tok aku dapat selama 2 minggu ini. Nah, ini kan aku ngundang Arum juga ya di sini. Mungkin Arum bisa nambahin Rum. Oh iya, suaraku udah masuk belum yang? Jelas-jelas. Jadi mau nambahin sedikit ya untuk operan yang apa namanya visum sama otopsi. Jadi di sini perlu dicatat untuk job desk visum dan otopsi tadi ada 4, kayaknya juga sempat disampaikan tadi sama Wiwi ya. Yang pertama itu adalah tukang foto atau dokumentasi. Itu sebanyak 2 orang, disarankan perempuan. Terus job desk yang kedua adalah pemeriksa. Jadi yang meriksa mayatnya. Terus yang ketiga itu adalah yang nulis visum et repertum itu. Itu bisa 1 orang, bisa 2 orang. Terus yang keempat adalah yang wawancara pihak keluarga atau pihak pengantar jenazah tersebut ke RS ya, gitu. Nah, nanti bentar, kalian kan berbanyak ya, kelompok besar kan, ada 10 orangan. Itu tuh kalau kemarin dari kelompokku tuh cukup sih yang megang tugas inti-intinya tuh benar-benar dari UMS semua. Tapi kalau misal besok kalian ada butuh bantuan kayak misal nih ngefoto ada kendala sama HP-nya atau orangnya, nanti minta bantuan ke univ lain juga nggak apa-apa gitu karena kita dasarnya itu kalau di lapangan kita kerja bareng-bareng, tapi nanti pas bikin laporan baru kita kerjanya tuh berkelompok sesuai univ kayak gitu. Nah, terus dari tugas yang pertama, tugas foto, tadi kenapa 2 orang? Jadi yang bertugas memfoto sisi kanan dan kiri dari mayat itu adalah orang yang berbeda. Jadi satu moto sisi kanan, khusus sisi kanan, baik depan maupun belakang. Terus yang satu ngefoto sisi kiri, baik depan maupun belakang dan head to toe. Nanti ngefotonya itu pakai flash dari atas, jadi tegak lurus.
terus 0,5. Nah, ngefotonya itu bertahap. Jadi benar-benar dari jenazah masih di dalam kantong atau masih ditutup itu difoto. Nanti red ratingnya dibuka itu difoto. Terus nanti baju luarnya dibuka difoto lagi dan seterusnya sampai jenazah tersebut tidak berpakaian kayak gitu. Terus jangan lupa nanti pas meriksa itu misal biasanya itu jenazah pada pakai tas gitu loh, tas bawaan atau ada kantong atau apa itu dipisahkan. Itu dipisahkan, difoto juga mereknya apa, warnanya dan lain-lain sedetail mungkin. Terus barang-barang yang ada di dalam tas itu juga dikeluarin dan difoto. Itu yang foto bebas, mau yang sisi kanan maupun sisi kiri. Yang penting difoto. Nah, itu yang tugas foto ya. Terus yang tugas meriksa. Yang meriksa nanti sebenarnya kalau misalnya ada jenazahnya, itu nanti bakal diajarin lebih dalam lagi sama Pak Heru atau Mas Rizal gitu. Pokoknya nanti meriksanya head to toe aja. Dan kalau nanti kalian dapat kasus, jangan lupa kalian aktif ya, aktif nanya, kepo gitu. Kalau enggak, apa ya, yang kelihatan antusias aja gitu. Karena Pak Heru tuh nggak suka koas yang klemar-klemar atau menghindar dari jenazah kayak gitu tuh beliau nggak suka. Dan menurutku lulus tidaknya kita di forensik ini bukan dokternya, tapi dari Pak Herunya. Walaupun kita sudah membayar di awal gitu ya. Mungkin tadi Wahyu udah nyampein, tapi kemarin aku sempat cerita-cerita sama Pak Heru ya tetap aja ada yang nggak lulus kayak gitu. Itu yang meriksa. Nanti bakal diajarin lebih dalam lagi kok kalau misalnya kalian dapat otopsi atau visum. Terus nulis VER. VER itu nanti ada lembarnya visum et repertum nanti dikasih kalau memang ada visum atau otopsi gitu. Kayak lembaran gitulah itu udah dikasih dari Pak Heru atau Mas Rizal. Nah, nanti kalian jangan lupa per kelompok itu harus punya apa tuh pulpen yang bisa dihapus itu loh. Paling nggak punya 3 atau 4 sih saranku. Itu buat nulis fair gitu. Jadi kalau salah nggak perlu tip X, tapi pakai penghapusnya yang dari pulpennya itu gitu. Nanti tugasnya yang ngurusin fair itu selain nulis dia membacakan gitu. Jadi kan nanti di fair itu ada kayak misalnya eh, pemeriksaan luar dan identifikasi gitu. Itu yang baca tuh yang nulis fair ya. Satu, keadaan jenazah. Yang pertama, di atas meja otopsi tampak kantung jenazah berwarna. Nanti bareng-bareng tuh yang ada di situ warnanya apa, orange kayak gitu. Terus berbahan, nanti juga dijawab bareng-bareng, terpal. Jadi setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh pemegang atau penulis fair itu dijawab bareng-bareng gitu. Terus nanti yang nulis fair itu juga nyalin ke Jidok. Jadi kan apa pengerjaan tugasnya kan nanti berkelompok ya, kayak UMS sendiri, UNS sendiri, cuman di lapangannya aja yang bareng. Nah, kalau kemarin aku itu pertama kali dapat kasus itu emang kita kasihin ke UNS. Karena apa? Karena UNS cuma 2 minggu dan kita tidak 3 minggu gitu. Jadi biar UNS duluan yang dapat. Nek kayak gitu berarti nanti yang ngurusin Word, laporan, FAIR dan lain-lain itu UNS. Tapi kalau UMS ya nanti UMS sendiri. Terus link-link di drive kayak gitu-gitu yang ada di IR ini sebenarnya bukan yang terbaru. Yang terbaru itu nanti kalian bikin sendiri ya, sama partner kalian besok pas bareng di forensiknya kayak gitu. Nah, terus nanti nulis kalau fairnya itu udah disalin di Cidok, dikonsulin. Konsulin ke siapa? Ke dokter DPJP-nya. Kalau misalnya dokter DPJP-nya dokter Hari, itu langsung dikirim sovelnya aja ke beliau. Nanti beliau yang revisi. Tapi kalau DPJP-nya dokter Hera, dokter Aji, itu dokter Nonot, itu biasanya beliau-beliau revisinya di
ruang koas. Jadi ditampilkan di layar yang ada di ruang koas, terus nanti direvisi bareng-bareng gitu. Jadi kalian juga janjian sama beliau-beliau itu untuk revisi. Kalau misalnya Dokter Wahyu itu biasanya nggak direvisi. Nah, nanti fair yang udah direvisi, yang ada di Word itu, kalian salin di folio yang tadi udah dijelasin Wahyu. Jadi sebenarnya ketentuannya kapan kalian boleh nyalin ke folio itu kalau udah di ACC sama dokternya. Tapi pada prakteknya kemarin kelompokku itu nulis sebelum di ACC karena udah izin Pak Heru juga dengan alasan ya dokternya nggak ACC dan kita waktunya udah mepet kayak gitu juga boleh. Terus itu masalah fair ya. Terus masalah wawancara kepada pihak keluarga atau pihak pengantar. Nanti kemarin ya kalau dari kelompokku itu yang wawancara tuh biasanya satu, tapi nanti dia itu ngajak dari univ lain kayak ada yang mau ikut nggak wawancara gitu. Jadi bisa berdua, bertiga tapi campuran sama univ lain. Nanti wawancaranya yaitu pokoknya ke pihak yang membawa jenazah itu ke rumah sakit gitu. Ditanya dari dia sebelum meninggal itu gimana, ngapain, apa aja yang dilakukan sampai dia meninggal kayak gitu tuh ditanyain semuanya. Nggak ada pertanyaan kritikal tuh nggak ada, tapi ya selengkap-lengkapnya lah ditanyain kayak gitu. Oh ya, terus nanti foto-fotonya, dokumentasinya kalian masukkan ke G Drive. Jadi nanti eh, kalian kan punya G Drive sendiri tuh. Nah, itu nanti ada G Drive, isinya tuh ada Gdoc yang fair, terus ada fotonya nanti dibikin folder sendiri, kayak gitu, sisi kanan dan sisi kiri, kayak gitu-gitu. Ntar diatur aja yang memudahkan kalian kayak apa. Terus, itu tugas, itu ya, 4 job desk utama, baik di visum maupun otopsi. Kalau operan-operan dulu, itu selalu dioperin, nggak boleh ganti job desk-nya. Jadi misal, yang foto Sarah, ya udah Sarah terus selama 3 minggu. Tapi kemarin di kelompokku enggak, kita rolling karena kan kasihan ya kalau ngefoto nggak pernah meriksa terus gitu-gitu kan capek. Jadi kemarin kita rolling dan nggak ada masalah ternyata gitu. Itu terus masuk ke visum. Jadi tadi Wahyu juga udah nyampein ya kayak ada 2 kata-kata kunci untuk visum maupun otopsi. Yang pertama adalah persiapan visum, yang kedua visum sekarang. Jadi nanti kalau ada visum atau kasus dan nanti biasanya Pak Heru atau Mas Rizal itu bakal ngechat di grup. Persiapan visum itu artinya ada visum gitu atau ada otopsi. Jadi persiapan visum atau otopsi gitu. Itu artinya bakalan ada. Kapan? Nah, itu belum tahu kapannya. Tapi kalau udah ada chat kayak gitu di grup, kalian segera mengakhiri semua kegiatan kalian. Misalnya, malam minggu, lagi pacaran, tiba-tiba ada persiapan visum, persiapan otopsi, udah pulang ke kos, nggak usah lanjutin pacaran, siap-siap, terus nanti kita nunggu sampai dicat lagi visum sekarang. Nah, artinya visum sekarang berarti 15 menit lagi visum dilakukan ya. 15 menit lagi visum dilakukan. Kalian udah harus OTW ke rumah sakit. Tapi ya sadar diri aja nanti kalau misalnya jarak tempat tinggal kalian sama rumah sakit lebih dari 15 menit, ya diakalin lah gimana caranya ke customer-nya dulu apa gimana gitu. Tapi saranku tuh nggak usah langsung ke rumah sakit karena kalau persiapan visum itu bisa lebih dari 1 jam, 1, 2, 3 jaman eh, visum itu mau dilakuin. Jadi masih lama. Terus itu 2 kata-kata yang perlu diingat ya. Nah, terus kalau visum itu hanya pemeriksaan head to toe bagian luar aja. Jadi ya lebam, ya kondisi luarnya lah intinya. Itu visum cepat, biasanya 1 sampai 2 jaman. Itu kalau visum. Nah,
Kalau otopsi, ya sama kayak visum, nanti pemberitahuannya tadi itu ya persiapan otopsi atau otopsi sekarang, itu artinya sama kayak yang visum tadi. Nah, kalau otopsi, saranku besok pakailah kopi di masker. Jadi kan pakai double masker tuh kan. Di antara masker itu taruhlah kopi karena otopsi itu lama. Kemarin itu kelompokku 4,5 jam apa 5 jam gitu. Itu baru selesai dan itu ternyata luar biasa aromanya. Jadi pakailah kopi gitu. Tapi kalau visum biasa itu pakai parfum aja disemprot ke masker juga nggak apa-apa. Tapi kalau otopsi saranku itu sih, apalagi kalau yang nggak kuat bau-bau yang gimana-gimana gitu tuh pakai kopi aja. Terus kalau otopsi karena itu bakal makan waktu yang lama, jadi nanti peka-pekaan aja ya teman-teman, kayak misalnya yang meriksa capek, ya yang wawancara gantian. Kan yang wawancara berarti udah selesai kan. Nanti yang ngefoto capek ya gantian, kayak gitu-gitu aja. Karena memang kalau otopsi itu juga ada dokternya gitu. Kemarin pas aku tuh ada dokter Hari, jadi sekalian kayak bedside teaching, kayak gitu-gitu. Itu yang otopsi. Terus untuk pakai APD-nya, karena kita kan tugasnya tuh nggak cuma periksa, jadi kita tugasnya dari periksa sampai mengkafani, bahkan menyolati gitu. Jadi besok yang cowok-cowok, yang cewek juga sih, ya ada yang hafal lah ya doa-doa untuk jenazah kayak gitu, karena biasanya yang disuruh mimpin itu kita koasnya kayak gitu-gitu. Terus nanti yang memandikan mengkafani kalau jenazahnya cowok itu biasanya diminta yang cowok. Tapi kemarin pas aku enggak sih, yang cewek ya tetap bantuin gitu. Nanti kalau yang cewek ya yang cewek, yang cowok mau bantuin ya nggak apa-apa. Itu benar-benar sampai mengkafani, sampai masukin ke apa peti mati kayak gitu, itu kita yang lakuin, dibantu sama Pak Heru sama Mas Rizal. Jadi kerjaan kita nggak cuma periksa ya gitu. Terus perlu diingat satu lagi, kalau misalnya kalian mau wawancara, itu tetap pakai APD ya. Jadi tetap pakai APD dan membawa papan jalan. Tahu kan papan jalan? Nah, itu dibawa. Jadi kertasnya itu jangan ditenteng-tenteng, tapi pakai papan jalan. Itu kemarin pas apa angkatanku tuh ada yang keluar tapi dia kayak cuman bawa kertas doang gitu, terus dia cuman pakai gaun nggak pakai handscoon dan lain-lain. Itu dimarahin sama Pak Heru karena itu mengundang apa ya, mengundang pertanyaan keluarga. Udah ditanya-tanya gini, kayaknya nggak resmi tapi kok belum selesai-selesai kayak gitu. Terus apalagi ya, udah sih kalau visum sama otopsi gambarannya kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Paling cepat itu Rum kalau misalnya ada otopsi atau visum gitu, berapa lama pas yang kamu di forensik jedanya paling cepat? Sudah dari pemberitahuan. Iya. Kalau kemarin alhamdulillah tempatku nggak ada sih. Jadi semua itu pas kita di rumah sakit gitu. Pas masih belum pulang itu ada kasus. Jam kerja ya berarti. Waktu itu jam kerja. Yang terakhir itu visum pas kita pulang. Jadi pas kita udah di parkiran gitu tiba-tiba ada korban datang, ya udah langsung balik aja kita gitu. Jadi belum pernah yang kayak kita udah di kos masing-masing terus ada kasus tuh belum pernah. Oke. Dari Mm-mm. teman-teman ada yang ingin ditanyain lagi enggak? Atau masih ada yang kurang jelas? Oh iya, izin nambahin dikit yang. Mm-mm. Jadi Gimana? kalau visum semua datang 24/7 itu maksudnya tidak ada alasan karena misal visum jam 12 atau otopsi jam 12 karena kita perempuan kita nggak datang. Itu tidak ada tolerir dari Pak Heru. Terus kalau misal nih kita kan selesai jaga itu sekitar hari Minggu siang. Hari Minggu siang intinya ya. Tanda kita selesai jaga di forensik adalah hari Minggu
Pak Heru sudah membuat snap WA foto kita. Nah, itu kita udah selesai di forensik. Tapi kalau kalian udah selesai ujian, kan masih harus jaga kan? Kan selesai ujian Jumat. Berarti Sabtu Minggu kan masih jaga. Misalnya Sabtu Minggu itu nanti ada kasus, kalian juga harus tetap datang tepat waktu ya. Karena kemarin ada problem dari salah satu univ itu dia udah selesai ujian, terus dia kayak menyepelekan kayak gitu, terus akhirnya Pak Herunya nggak berkenan, aku nggak tahu itu jadinya gimana, jadinya lulus atau harus tes ulang apa gimana, aku nggak tahu gitu, karena itu masih jadi pertimbangannya Pak Heru gitu. Jadi baik-baikin aja Pak Heru, soalnya apa ya, beliau tuh yang ini yang ngomong ke dokter kayak misal anak ini kayaknya nggak usah lulus dok, anak ini nggak usah kayak gitu tuh Pak Heru gitu. Kalau pamitan, pamitan biasa, Rom. Nggak ada kayak ngasih-ngasih gitu. Oh enggak usah ngasih-ngasih. Santai kok forensik sana. Jadi kayak kemarin aku pamitan cuma sama dokter Nonot. Karena ya dokter lain nggak ada gitu. Jadi seadanya aja Oke. tuh. Oh Ya, iya, terus dokter Wahyu soal ujiannya ganti ya. Aku juga kemarin dikasih tahu anak UNS, nanti tak kasih yang terbarunya. oke, Dokter Wahyu ya. Ya, jadi nggak ada kunci jawabannya. Jadi silakan nanti dikerjakan sendiri. Oke. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyain? Dari Nanta, Sarah, Dia, Nafila, Caca, Manda, Andy, ada yang ingin ditanyain nggak? Dah, kayaknya cukup-cukup. Oke. Oke. Ini dari teman-teman nggak ada yang ditanyain lagi yuk sama Arum. Jadi boleh live nggak apa-apa. Makasih ya, Wahyu, Arum. Oke, Mbak. Izin live ya. Ya, makasih yuk. Dah, ya. Ini sebelum aku tutup, aku pengen nanya, ini kan ada gon, terus ada handscoon, ada masker. Nah, itu tuh mau di kolektif satu orang apa beli sendiri-sendiri? Halo? Halo? Kedengeran nggak suaraku? Kolektif aja. Oke. Ya udah, karena ini udah selesai, nanti kita lanjutkan di grup aja diskusinya. Makasih teman-teman. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aku N ya.